Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana وزد علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Nah, saudara sana, kita lanjutkan pelajaran kita nahwu kitab Matan Al-Ajurumiyah. Nah, kemarin kita telah membahas tentang kalam. Apa itu kalam? Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah secara sempurna sesuai dengan tata cara bahasa Arab, sesuai dengan tata bahasa Arab. Ya. Jadi dalam kalam itu harus ada empat hal ini. Dia berupa lafaz, ya. Lafaz itu adalah suara yang mengandungi sebagian huruf hijaiyah. Al-murakkab, dia harus tersusun dari dua kata atau lebih. Al-mufid, yang ketiga dia harus memberikan faedah secara sempurna, sehingga orang yang diajak bicara itu faham tentang apa yang diucapkan. Kemudian bil wad'i, dia harus sesuai dengan susunan tata bahasa Arab. Nah, jadi kalam itu harus ada empat hal ini. Nah, kemudian beliau sebutkan macam-macam kalam atau unsur-unsur yang ada dalam kalam. Aqsamuhu, macam-macam atau unsur yang ada dalam kalam itu ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Jadi kalam itu unsurnya 3 itu. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, jadi tidak lepas dari tiga unsur ini. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ucapan-ucapan orang Arab, itu tidak lepas dari 3 hal ini. Isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Isim adalah al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Isim adalah kalimatun, kata, dalat ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya, wa lam taqtarin bi zamanin, dan dia tidak terikat dengan waktu tertentu. Jadi isim itu adalah kata yang memiliki makna, kata yang menunjukkan suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Bisa kata benda, bisa kata sifat, tapi tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Adapun kata keterangan waktu itu masuk isim juga. Kata keterangan waktu itu masuk isim, seperti ghadan, kemudian apa? Amsi, itu masuk isim. Al-an, itu masuk isim. Kemudian fi'il. Apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya yang terikat dengan waktu tertentu, atau waqtaranat bi ahadil azminati tsalatsah, yang terikat dengan 3 waktu.
allati hiyal madhi wal hal wal mustaqbal. Madhi lampau, al hal sekarang, wal mustaqbal dan akan datang. Ya, jadi fi'il itu adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna yang berkaitan ya dengan salah satu dari 3 waktu. Waktu lampau, sekarang dan akan datang. Ya, contohnya hadara. Ya, hadara telah hadir. Ya, ini berkaitan dengan waktu lampau. Ya, telah hadir. Yahduru, ya, sedang atau akan hadir, ya, berkaitan dengan waktu ya sekarang atau akan datang. Kemudian uhdhur misalnya, ya, hadirlah, ini berkaitan dengan waktu akan datang karena dia termasuk fi'il amr. Jadi fi'il itu ada 3 ya. Fi'il madhi itu waktu lampau, fi'il mudhari ya sekarang atau akan datang, fi'il amr itu adalah ya bentuk kata perintah ya, yang menunjukkan setelah waktu pembicaraan. Ya, misalnya uktub ya, nanti pekerjaannya ya dituntut dilakukan setelah perintah tersebut ya, menunjukkan waktu akan datang. 6. Itu pembagian fi'il. Kemudian huruf ya, kemarin pengertian huruf adalah ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li ya. Huruf itu adalah sesuatu kata yang tidak cocok atau tidak pas padanya masuk tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il ya. Jadi huruf itu adalah kata yang tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. 6. Ya. Kemudian isim itu memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri ya. Isim itu memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri. Yang pertama ya, ciri atau tanda isim itu apa? Bil khafdhi ya. Dia bisa apa? Dikasrah. Ya, menerima kasrah. Kemudian ciri yang kedua, tanda isim yang kedua, wat tanwin, at-tanwin, dia bisa menerima tanwin. Ya. Muhammadun, kitabun ya, menerima tanwin. Kemudian tanda atau ciri yang ketiga adalah dukhul alif wal lam. Bisa dimasuki alif dan lam. Al-kitabu, al-masjidu, al-madrasatu. Kemudian ciri atau tanda isim yang keempat adalah dukhulu harfin min hurufil khafdhi. Ya. Masuknya huruf khafad. Ya, dia bisa dimasuki atau bisa diawali dengan huruf khafad atau huruf jar. Dan di sana disebutkan di antara huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa huruful qasam. Dan huruf qasam ini juga termasuk huruf jar, yakni al waw wal ba wa ta. Huruf qasam adalah huruf sumpah. Contohnya wallahi, billahi, tallahi, seperti itu. Nah, ya itu ciri atau tanda isim. Dan di sana disebutkan juga di kitab yang lain itu ya ketika isim ketika suatu kata bisa disandarkan dengan isim yang lain ya, atau al-idhafah ya, penisbatan ya. Misalnya kitabu Muhammadin ya,
Muhammad jelas dia isim. Kenapa? Karena bisa kasrah atau tanwin. Ya, berarti kitabu ini juga isim. Kenapa? Karena dia bisa disambung atau bisa nisbatkan kepada isim yang lainnya. Ya, jadi kitabu walaupun itu tidak ada tandanya, ya, alif lam, ya, tidak tanwin, ya, tidak kasrah, ya, tapi kita ketahui kitabu ini isim. Kenapa? Karena dia bisa disandarkan kepada isim yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Kemudian fi'il itu ada tanda-tandanya juga. Di antaranya apa? Qad, ya, qad. Qad itu bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari, dan maknanya, ya, berbeda-beda. Kalau masuk pada fi'il madhi maknanya litahqiq wa taqrib, ya. Maknanya apa? Ya, penegasan dan apa? Menyatakan waktu dekat. Contohnya litahqiq, penegasan, ya, qad aflahal mu'minun, ya. Sungguh orang yang beriman itu beruntung. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Litaqrib misalnya, ya, qad qamatis shalah, hampir-hampir salat akan ditegakkan. Qad gharabatis syams, hampir-hampir matahari, ya, tenggelam, ya. Dan dia bisa masuk pada fi'il mudhari juga, ya. Maknanya litaqlil wa taktsir, ya, sedikit dan banyak. Litaqlil contohnya, ya, qad yanjahul jahil misalnya, ya. Sedikit sekali orang yang bodoh itu berhasil atau sukses, ya. Kalau menunjukkan banyak, litakthir, ya, ini qad yanjahul mujtahidu misalnya, orang yang rajin banyak yang berhasil, ya. Kebanyakan orang yang rajin itu berhasil. Kalau tadi qad yanjahul jahil misalnya, atau balid, ya, sedikit sekali orang yang bodoh itu sukses atau, ya, berhasil, ya. Jadi qad ini bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Kemudian sin wa saufa, sin dan saufa ini khusus untuk, ya, fi'il mudhari, ya, khusus masuk pada fi'il mudhari, ya. Sin dan saufa ini, ya, maknanya litanfis atau istiqbal, menyatakan waktu akan datang, ya. Bedanya kalau sin itu, ya, lebih dekat, ya. Kalau saufa itu lebih jauh. Wa ta'i ta'nits sakinah, dan tanda yang keempat, ya, untuk tanda fi'il adalah ta' ta'nits as-sakinah yang bersambung pada fi'il madhi, ya, dan menunjukkan fa'ilnya nanti adalah muannats, ya. Dia khusus masuk pada fi'il madhi. Nah, paham ya? Jadi tanda fi'il ada 4 tadi. Qad itu bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Sin wa sawfa khusus untuk fi'il mudhari. Ta' ta'nits as-sakinah khusus untuk fi'il madhi. Nah, kemudian huruf ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu adalah kata yang tidak cocok atau tidak sesuai dimasuki dengan tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il, ya. Almin, ya, nggak bisa. Minin, nggak bisa, ya. Apa namanya, qatmin, ya, nggak bisa. 6. Paham ya?
Ya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa panjang lebar ya, kita ambil yang penting-penting saja. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita babul i'rab ya. Qala al-musannifu babul i'rab, bab i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Nah, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata ya. Maksudnya perubahan keadaan akhir kata ya. Perubahan keadaan akhir kata. Liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha, disebabkan karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Lafdhan atau takdiran, baik perubahan keadaan akhir kata itu secara lafadz maupun secara takdir ya. Dikira-kirakan ya, secara lafadz ya, maksudnya lafadz ini apa? Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani ya. Apa yang tidak terhalang dari pengucapan ya oleh suatu penghalang. Maksudnya dia ya bisa diucapkan ya, misalnya Muhammadun, dun bisa diucapkan ya. Ja'a Muhammadun, dun ya bisa diucapkan. Ra'aitu Muhammadan, dan ya bisa diucapkan. Marartu bi Muhammadin, din ya bisa ya diucapkan ya, tidak ada yang menghalangi untuk pengucapannya. Amma takdiri, adapun takdiri, ma yamna'u minat talaffudhi bihi mani'un minat ta'adzurin aw istisqalin aw munasabatin ya. Kalau takdiri adalah ya, yang apa? Pengucapannya itu tercegah ya, ada yang mencegahnya dari suatu pencegah ya. Di antaranya ta'adzur, karena dia ta'adzur, ada uzur. Aw istisqal, atau dia berat pengucapannya. Aw munasabah, atau karena dia ya disesuaikan dengan ya huruf setelahnya. Paham ya? Jadi i'rab itu adalah perubahan keadaan akhir kata disebabkan karena faktor-faktor, perbedaan faktor-faktor yang masuk padanya. Baik perubahan itu ya, perubahan keadaan akhir kata itu secara lafadz ya, maksudnya dia bisa diucapkan, maupun secara takdiri ya, dikira-kirakan ya, karena ada penghalang untuk ditampakkan. Karena ada penghalang untuk ditampakkan ya. Di antara penghalang adalah apa? Ta'adzur ya, uzur ya. Di antaranya apa? Alif ya. Alif itu tidak menerima harokat ya, sehingga dia nanti alasannya apa? Ta'adzur ya, tidak tampak harokatnya karena ta'adzur. Aw istisqal, atau berat ya, berat ya. Biasanya apa? Isim apa? Mangkus, awil munasabah ya, atau disesuaikan atau dicocokkan dengan huruf setelahnya ya. Ini biasanya ya yang bersambung dengan ya mutakallim ya. Contoh misalnya yad'ul fata wal qadhi wa ghulami. Yad'ul fata wal qadhi wa ghulami ya. Kata yad'u ini dia marfu. Kenapa? Litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena ya kosong ya dari amil-amil yang menasabkan dan amil-amil yang menjazmkan, maka dia marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah
muqaddarah 'alal wawi mana min zuhuriha, ya, tercegah dari penampakannya, ya, lithiqal, ya, karena berat, ya, karena berat. Yad'u, ya, orang Arab berat, yad'u. Nah, al-fata, ya, al-fata ini juga marfu'. Ya, kenapa? Karena dia fa'il. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alal alif mana'a min zuhuriha, ya, tercegah dari penampakannya, lit ta'adzur, ya, karena apa? Ta'adzur. Kenapa ta'adzur? Li'anal alif la yaqbalul harakah, karena alif itu tidak menerima harokat, ya, tidak bisa menerima harokat, maka dia ta'adzur. Kemudian wal qadhi wa ghulami, al qadhi wa ghulami, ya, marfu'ani, dua-duanya marfu', al qadhi marfu', ghulami juga marfu', ya, li'annahuma ma'tufani 'alal fa'il al marfu', karena keduanya itu ma'tuf kepada fa'il yang marfu', ya. Al-qadhi Arabnya qadhi ma'tufun 'alal fata wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un mithluh wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alal ya'i mana'a min zuhuriha ats-tsiqal. Ats-tsiqal, ya, berat. Kenapa? Karena orang Arab berat mengucapkan dhammah, ya. Dhammah, ya, sebelumnya kasrah. Al-qadhiyu, ya, mereka berat, kalau kita ringan. Ya, kalau orang Arab berat, al-qadhi, maka dia ats-tsiqal, ya, tercegah dari penampakannya, mana'a min zuhuriha lit-tsiqal. Wa ghulami, ya, ghulami ma'tufun 'alal fata wa ma'tuful marfu'i marfu'un mithlu wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala qabla al-ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha listighalil mahalli biharakatil munasabah, listighalil mahal biharakatil munasabah, ya. Karena dia sibuk untuk apa? Untuk menyesuaikan, ya, ya, mutakallim tadi, ya, agar dia menyesuaikan ya mutakallim, ya, karena sulit, ya, ghulamu, ya, sulit, maka ghulam listighalil mahal biharakatil munasabah. Paham, ya? Jadi i'rab, apa i'rab? I'rab itu perubahan keadaan akhir kata, ya, perubahan keadaan akhir kata, ya, dari rafa, nasab, jar atau jazm, ya. Paham, ya? Ya, misalnya tadi Ja'a Muhammadun, ya, Muhammadun, ya, i'rabnya apa? Muhammad marfu' liqauniha fa'ilun. Ra'aitu Muhammadan, ya, Muhammadan, ya, apa i'rabnya? Mansub liqauniha maf'ulan bihi. Marartu bi Muhammadin, Muhammadin majrur liqauniha, ya, isim majrur. Nah, dan perubahan tadi apa? Bisa lafzan, ya, bisa zahir, nampak, atau takdiran, maupun disembunyikan atau dikira-kirakan. Nah, kemudian qala
muallif rahimahullah, wa aqsamu arba'atun. Macam-macam i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa', nasab, khafad dan jazm. Ya. Kemudian ya, dibedakan antara isim dan fi'il. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Dan untuk isim itu ada rafa', nasab dan khafad. Nah, khafad itu sama dengan jar. Rafa', nasab, khafad. Wala jazma fiha. Tidak ada apa? Keadaan jazm di dalam isim. Ya, maka isim tidak boleh jazm. Walil af'ali min dzalika, dan untuk fi'il ya dari tanda-tanda i'rab itu adalah rafa', wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Rafa', nasab dan jazm. Tidak ada khafad, tidak ada jar dalam fi'il. Paham ya? Tidak ada jar dalam fi'il. Nah. Ya, jadi ini keadaan i'rab untuk isim rafa', nasab, khafad atau jar. Pada fi'il rafa', nasab, jazm, ya tidak ada khafad padanya. Nah, ya, ini dihafalkan. Nah, kelas ya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.